mana yang paling banyak ibadahnya? Islam. Bang. Ada yang penasaran nih ya bang. Tadi kan ada baca Al-Fatihah. Abang belajar Islam sampai mana sih? Sampai kelas berapa gitu? Saya mau tanya dulu. Kalau belajar Islam waktu masih kecil aja. Oh, kecil aja. Juga. Oh, rukun wudhu ada berapa bang? Kurang tahu itu Pak Ustaz. Waduh. Memangnya abang gak pernah sholat lagi gitu? Jarang-jarang sih Pak Ustaz. Aduh. Masa rukun wudhu aja nggak tahu? Makanya bang, gini bang. Jadi gini. Pertama saran saya kepada anda, hentikan anda memikirkan kitab orang lain. Banyak belajar dulu gitu. Karena anda rukun wudhu saja, hal yang paling mendasar di dalam ibadah sehari-hari anda nggak tahu gitu. Itu fatal bang. Gitu. Fatal banget gitu. Masa saya tanya seorang muslim rukun wudhu itu nggak tahu, umuran sebesar abang, padahal kita rukun wudhu itu diajari semenjak SD. Gitu. Makanya biar anda nggak terpengaruh, nggak usah anda memikirkan kitabnya Kristen, biarin mereka lakum dinukum waliyadin. Mereka menjalankan agama mereka, kita jalankan agama kita. Untuk abang gitu ya khususnya. Terus abangnya menjalankan thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Setiap muslim itu wajib belajar dulu bang, jangan berdebat gitu. Terus ada lagi Pak Ustadz yang mau saya tanya Pak Ustadz. Dalam agama kita, agama Islam, kita dilarang untuk berhala, menyembah batu, terus mempercayai sebuah bongkahan batu ataupun apa itulah. Cuman kenapa orang-orang pada berbondong-bondong ke negeri Arab cuman ingin cium batu Pak Ustaz? Mencium itu menyembah gitu. Ya itu kan yang di itu pada baik Pak. Bentar bang, abang punya istri belum? Belum bang. Oh belum, baik bang. Kalau abang cium istri abang nyembah istri abang gitu. Kasih sayang kepada istri. Kayaknya gitulah. Mereka cium batu Hajar Aswad itu karena kasih sayang kepada Rasulullah. Karena Rasul pernah mencontohkannya, bukan menyembah. Apa? Orang Kristen pun sama, dia menyembah salib berarti dia sayang sama Tuhan mereka juga berarti. Yang namanya penyembahan itu melakukan ritual penyembahan, kan kayak gitu, ritual penyembahan. Terus ada dalil untuk disembah. Coba Yesus mana menyuruh dirinya adalah Tuhan dan menyuruh disembah? Gak ada. Apa itu dalilnya Pak Ustaz? Dalam Al-Quran ketika memang kita diharuskan untuk ke Mekah dan harus mencium batu-batu itu Pak Ustaz. Ini kalau ke Mekah itu di ajaran para nabi dulu udah ada juga bang. Di Bible anda pun ada pun ya. di Bible pun juga ada gitu arahnya ke Mekah gitu. Nah, lalu apakah ada perintahnya dalam Al-Quran? Ada, Quran surah Ali Imran, Quran surah Al-Hajj juga ada. Itu perintah tawaf. Terus untuk masalah mencium batu Hajar Aswad itu contoh dari Nabi. Masa anda Islam itu nggak tahu? Aneh gitu. Aneh gitu ya teman-teman. Masa nggak tahu? Aduh, anda tahu Pak Ustaz, cuman kan karena banyak kebimbangan yang saya alami dalam sebuah kehidupan. Saya belajar agama Islam juga belajar bang kejawen Pak. Jadi saya mendalami ilmu Jawa. Saya berasal dari Jawa Pak Ustaz. Bang, saya mau tanya. Ya, Boleh? Ustaz. Ya,
sholat Ya. jenazah itu Ya, boleh, Pak. ada berapa rakaat? Sholat jenazah ada 2 rakaat. 2 rakaat. Iya, iya, iya. Sholat jenazah 2 rakaat. Mantep bang ya. Ada. Bang, Ada orang yang sholat jenazah, Pak Ustaz. waduh, parah emang ya. Aduh, makanya bang banyak belajar aja deh bang ya. Abang harus belajar, wajib belajar gitu. Perdalam Islamnya, nggak usah memikirkan ajaran yang lain dah. Itu aja pesan saya. Masa sholat jenazah pun Anda nggak tahu. Anda 2 rakaat lalu Anda kasih sujud itu jenazahnya sampai mayatnya bangun gitu. jadi kalau ya 2 rakaat kan Allahu Akbar sujud, langsung aja tuh mayatnya sampai bangun disujudin. Aduh. Udah bang banyak belajar aja gitu ya. Ada lagi, Pak Ustaz. Apa pula? Nah, ada ya, dalam saya beragama Islam cuman kan banyak sekali yang ingin saya ketahui kan gitu, Pak Ustaz. Dan kan orang-orang yang saya tanya semua ujung-ujungnya dia jawab semua sudah menjadi takdirnya Tuhan. Semua sudah jadi programnya Tuhan. Kamu jalankan saja kamu sesuai dengan jalannya Tuhan, kan seperti itu. Lalu? Bukan pelajaran yang saya dapat kan. Ya Pak Ustaz. Ya lalu gimana? Jelas, Pak Bukan Ustaz. pelajaran yang Anda dapat. Pertanyaannya, poin pertanyaannya apa? Pertanyaan saya seperti ini, Pak Ustaz. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia itu untuk takdir hidupnya kita itu sudah diatur sama Tuhan kan, Pak Ustaz? Terus? Ya, Pak Ustaz. Terus pertanyaan saya seperti ini, Pak Ustaz. Kalau memang kita sudah ditakdirkan Tuhan itu masuk surga, neraka itu buat siapa, Pak Ustaz? Buat orang kafir yang tidak percaya kepada Tuhan tadi. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6. Bukan buat itu. Ya. Kenapa? Bukan buat iblis sama setan berarti itu. Juga buat mereka juga. Karena orang kafir itu sama dia dengan iblis dan setan sama. Nggak beda. Tempatnya sama. Makanya kan dibilang di dalam Quran itu innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi neraka itu untuk orang kafir dan orang-orang musyrik. Iya Pak Ustaz. Cuman kan gini Pak Ustaz. Apalagi ya? Ayo. Abang bingung, banyak belajar bang, banyak belajar. Gini, abang cari guru dah ya. Ustadz dekat kampung. Aduh, double pula suaranya. Saya mute dulu abangnya. Ya. Abang cari ustadz dekat kampung abang atau pendidikan Islam dekat kampung abangnya, banyak belajar gitu dengan guru yang bersanad. Al isnad minad din, sanad itu bagian dari agama. Walau lal isnad, apabila dia tidak bersanad, laqala man syaa ma syaa, maka dia akan seenak udelnya ngomong tentang agama dari lidah yang tak bertulang ini. Jadi belajar dengan guru yang bersanad ya. Banyak tuh ya ustadz ponpes ya, mereka bersanad kepada gurunya sampai ke Rasulullah gitu. Itu aturan dalam agama Islam. Jangan ya mendengarkan Islam itu dari edis tepu. Udah tahu dia kagak bisa baca Quran, malah Anda percaya. Artinya apa? Edis udah buta, Anda juga buta. Mau dituntun orang buta, sama-sama nyemplung ke jurang dua-duanya. Nah, kan kayak gitu. Itu saran saya buat Anda. Perdalaman Islamnya bang ya. Oke? Bang Yanto, dibuka mic-nya. Mic-nya.
ya bang. Mik. Sudah bang. Ya itulah bang. Banyak belajar dulu kan, naik komal yang aneh-aneh gitu. Saran saya kayak gitu. Oke bang. Berarti gini, agama Islam itu berarti memang agama yang terakhir Pak Ustaz. Satu-satunya agama ya Islam, yang lain bukan agama. Soalnya saya di perjalanan kehidupan itu banyak sekali ketemu dengan agama-agama yang aneh-aneh gitu loh Pak Ustaz. Yang Anda ketahui agama di Indonesia ini yang diakui negara ada berapa? Ada Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Konghucu. Baik. Hindu itu Buddha. Anda tahu apa Buddha itu? Buddha itu bukan agama bang. Buddha itu nama Itu tokoh. yang menyembah patung itu Buddha juga. Buddha itu ya nama seorang tokoh, bukan agama. Hindu, tahu nggak Hindu itu apa? Orang yang berasal dari India, Hindustan, makanya disebut Hindu, bukan agama. Terus Yahudi, Yahudi itu adalah nama suku keturunan Yehuda, suku, nama suku. Kristen, Kristen ini adalah perkumpulan dari Antioquia, bukan agama. Jadi organisasi yang membesar, bukan agama, organisasi yang membesar dari Antioquia. Islam, bukan nama tokoh, bukan nama asal, bukan nama suku, tuh, bukan nama tempat, tapi Islam adalah nama agama. Jadi makanya saya bilang agama itu cuma satu yang diturunkan Tuhan, yang betul-betul agama hanya Islam. Yang lainnya bikinan manusia semua. Berarti nabi-nabi terdahulu itu juga Islam semua Pak Ustaz? Nabi-nabi terdahulu itu mereka Muslim, wa nahnu muslimun, dan mereka adalah orang-orang yang berpasrah diri gitu, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti belum punya agama nabi-nabi yang terdahulu itu Pak Ustaz. Mereka kan memegang milahnya, tauhidnya, tauhid mengesahkan Tuhan. Belum ada istilah agama. Istilah agama kan baru. Iya Pak Ustaz. Oke? Siap Pak Ustaz, terima kasih. Belajar dulu bang ya. Belajar dulu ya. Oke, abang, saya izin gantikan abang dulu ya, karena satu orang bisa setengah jam diskusi kan gitu. Biar Kristen yang lain juga bisa diskusi gitu, ada waktunya. Setidaknya satu orang kan setengah jam diskusinya sama saya boleh. Setidaknya satu orang. Siap Pak Ustaz. Oke. Ya kalau gitu saya izin gantikannya. Selamat malam, banyak belajar bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak. Masih Islam itu dia teman-teman, cuma nggak belajar. Nah itu ya, nggak belajar tuh bahayanya ya. Jadinya kan seperti abang tadi ya, masa saya tanya rukun wudhu saja nggak tahu. Itu kan anak-anak kecil pun tahu gitu loh, rukun wudhu ada berapa kan kayak gitu. Tahu gitu. Terus kita tanyakan yang lain-lainnya, sholat jenazah berapa rakaat? 2 rakaat katanya. Jadi itu kalaunya gagal ya, rakaat pertama mayatnya disujudin kagak bangun, rakaat kedua disujudin sampai mentok gitu, sampai bangun mayatnya berarti. Gitu. Ada aja bang ya, banyak belajar bang. Halo, selamat malam. Selamat malam.
Selamat malam Pak Ustaz. Malam. Bang, silakan open cam-nya dulu. Silakan kameranya dibuka dulu, Bang. Iya Pak Ustaz. Oke, Abang dari Kristen. Boleh kita tanya jawab ya, silahkan gitu. Mungkin Anda mau bertanya atau mau ditanya? Bang, Oh. bisa nggak kameranya itu jangan bikin muka Abang setengah jadinya. Nah, gitu loh. Iya. Mukanya jadi setengah jadinya gitu loh. Iya, gimana, Bang? Silakan kalau Anda mau bertanya, silakan. Kita tanya jawab. Ya, saya mau apa namanya? Sehat-sehat Pak Ustaz ya. Iya. Sehat-sehat. Oke, mulai diskusi. Oke. Nah. Silakan Pak Ustaz tanya dulu nggak apa-apa. Anda Kristen apa, Bang? Saya Kristen Katolik. Katolik. Ada nggak perintah Yesus jadilah kamu Katolik? Ada nggak perintah Yesus Agar menjadi jadilah Katolik. kamu Katolik? Ah, Oh. Kayak iyo nggak ada ya, Pak Ustaz. Lalu kenapa Anda jadi Katolik? Kan agama Pak Ustaz. Lah, Anda tahu sendiri. Yesus tidak pernah memerintahkan jadi Katolik. Lalu Anda jadi Katolik. Terus kalau Pak Ustaz Islam ada perintahnya nggak Pak Ustaz? Ada. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Buka aja. Quran surah Al-Baqarah ayat 208 tuh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam dengan menyeluruh. Mana sebutnya? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam dengan Siapa menyeluruh. orang beriman itu Pak Ustaz? Ya, orang berimannya orang Islam. Ya siapa orangnya? Iya, yang mempercayai, orangnya itu yang mempercayai Allah, malaikat, Rasul, kitab-kitabnya, hari kiamat, dan qada dan kadar. Itu iman. Orang yang beriman. Siapa? Ya Muslim. Iya, Islam. Ya. Muslim orangnya, Islam itu nama agamanya. Oh. Iya, abang udah tahu kagak ada perintah Yesus jadi Katolik. Kenapa Anda jadi Katolik? Enggak. Kalau mau masuk Islam itu gimana? Gimana sih Pak Ustaz? Syaratnya Pak Ustaz? Orang beriman. Syarat. Ya, kalau masuk Islam kan kita membaca 2 kalimat syahadat dulu, ikrar dulu gitu. Kalimat syahadat gimana Pak Ustaz? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah tuh. Itu kalimat syahadatnya ya. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Oh, berarti Pak Ustaz tidak punya Tuhan berarti ya? Selain Allah. Iya. Tuhan nggak ada kecuali Allah. Satu-satunya. Apakah umat Islam itu tidak bertuhan? Nah, biar Anda paham, saya mau tanya kayak gini ya. Tidak ada presiden. Kan kalimat Bentar, Bapak, biar Anda paham. Iya. Tidak ada Tuhan Iya, Anda akan kesusahan. Saya tanya Anda. Iya. Tidak ada presiden selain Prabowo. Apa maksudnya? Nah, Kalimat tidak ada presiden. Bentar, makanya saya contohkan saja kepada Anda, ya. Tidak ada presiden kecuali Prabowo. Di Indonesia ada nggak presiden? Pak Ustaz nggak masuk. Bentar, jawab dulu. Jawab dulu. Ya, jangan.
umat Islam nggak ada yang bingung, cuma Anda sendiri yang bingung. Makanya saya kasih contoh yang enak gitu. Iya, kalimatnya tidak ada Tuhan, ya kan? Tidak ada presiden. Tidak ada Tuhan. Iya, sama tuh, tidak ada presiden. Coba diulangi, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, Oke. artinya kan Pak Ustadz tidak Tuhan kan? Nggak ada Tuhan kecuali Allah. Oke? Iya, tidak bertuhan berarti ya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kecuali itu paham nggak Anda kata kecuali? Lah iya, berarti kan Pak Ustadz tidak bertuhan. Makanya kan Anda nggak paham ke situ. Saya tanya kayak gini. Tidak ada presiden kecuali Prabowo. Presiden ada nggak? Pak Ustadz. Bentar, saya mau tanya sama Anda. Bukan nggak masuk, pasti masuk. Karena analoginya sama gitu. Nah, jadi kayak gini, saya mau tanya sama Anda. Makanya Anda jawab, ya. Anda jawab. Nggak masuk. Tidak ada presiden selain Prabowo. Ada nggak presiden di Indonesia ini selain Prabowo? Nggak masuk analogi. Bukan nggak masuk, itu analoginya. Itu namanya. Itu analoginya. Membohongi umat, Pak Ustadz. Bukan membohongi umat karena Anda kebingungan. Makanya saya kasih contoh yang enak gitu. Tidak ada presiden selain Prabowo. Anda jawab, silakan jawab. Biar waras gitu. Bentar, saya mau bertanya kepada Anda. Ya, giliran saya nanya nih. Tidak ada presiden selain Prabowo. Presiden nggak ada, betul? Ada, presidennya ada. Ada katanya. Ini kan hanya satu. Artinya kan presiden ini kan hanya satu. Iya, tidak ada presiden. Prabowo, kan? Coba perhatikan katanya. Ya, selain Tidak. Prabowo, kan? Ya, tidak ada presiden kecuali Prabowo. Presiden nggak ada kan? Ada. Ada. Nah, di mana adanya? Namanya Prabowo. Tidak ada presiden. Tidak ada presiden. Iya. Sama tidak tadi ada kata Anda. presiden Selain. Berarti kayak selain gini Prabowo. kalau ya tidak ada Tuhan berarti ada Tuhan menurut Anda. Loh, tidak. Loh, Kan lah sama. Tidak ada presiden sama. Kalau ini ya, padahal teman-teman saya cuma mengganti ujungnya saja loh. Tidak ada Tuhan. Berarti Tuhan nggak ada. Iya, berarti kan Pak Ustadz itu tidak bertuhan tuh. Baik, sekarang saya ganti kalimatnya. Tidak ada presiden. Loh, Berarti presiden nggak ada. Aku tidak bertuhan. Bentar, saya tanya lagi Anda. Kosakatanya saya ganti aja ujungnya. Loh. Tidak ada. Berarti presiden tidak ada gitu. Loh, Pak Ustadz ngaku nggak kalau Dijawab dulu, baru biar kelar gitu. Ayo. kan saya tanya tuh. Pak Ya iya, kan Anda sudah nanya. Ngaku dulu. Saya udah bilang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Lah iya, berarti Tuhan tuh. Ya kecuali Allah. Lah iya, tidak bertuhan. Ya kecuali Hanya Allah. Allah kan. Iya. Lah iya, hanya Allah tuh. Ya. Allah itu ya Tuhan. Makanya kecuali Allah, artinya satu-satunya Tuhan itu adalah Allah. Aduh. Saya tidak tanya Allah, yang saya tanya Iya. Pak Ustadz itu tidak bertuhan enggak? Makanya Anda dapat memahami, makanya pokoknya saya arti. bentar dulu dengarkan. Ketika saya mengucapkan tidak ada Tuhan, ada nggak Tuhan? Saya tanya. Tidak ada Tuhan, berarti kan tidak punya Tuhan. Baik, saya ganti Tuhannya. Tidak ada presiden. Jangan ke situ. Aduh. Belajar dulu bahasa Indonesia, Pak ya. Belajar dulu ya. Padahal cuma diganti ujungnya tidak ada Tuhan. Berarti Tuhan nggak ada. Iya. Tidak ada presiden. Berarti presiden nggak ada. Ada katanya. Ada. Ini kayak gimana? Tidak. Kosakata di awal aja udah bilang tidak ada. Dibilang ada. Kayak gimana sih? Saya kan hanya mau mengatakan bahwa Pak Ustadz itu tidak bertuhan.
gitu loh. Gini aja, ya saya mau mengatakan Anda belajar bahasa Indonesia lagi, gitu benar. Loh, enggak. Ah. Kan Pak Ustadz mengaku dulu dari kalimat syahadat itu bahwa umat Islam tidak bertuhan. Iya, kecuali Allah. Iya, betul dong. Iya. Oke, sekarang sudah Iya. kan tidak bertuhan ya. Karena satu-satunya Sekarang Tuhan begini, itu Pak. adalah Allah. Bentar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Umat Islam itu ya hanya Allah Ya. Tuhannya. Satu-satunya Iya, Tuhan adalah Allah artinya gitu. Pak Ustadz kan sudah mengakui bahwa umat Islam itu tidak bertuhan. Dia tidak bertuhan kecuali Allah. Paham? Lo. Makanya belajar bahasa Indonesia, kalimatnya kayak gimana? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu kan artinya itu kan tidak bertuhan kan. Artikan tidak ada Tuhan kata Anda kayak gitu ya. Sekarang saya mau tanya, tidak ada presiden kata saya. Tidak ada presiden. Tidak ada Tuhan berarti tidak bertuhan. Baik, Tidak kalau Anda ada tetap Tuhan. ngotot kayak gitu, baik. Sekarang saya mau tanya, tidak ada presiden. Berarti presiden nggak ada. Aduh. Belajarlah bahasa Indonesia. Ya belajar Pak Ustadz. Iya Pak, masalahnya Kalau tidak ada Tuhan berarti kan tidak bertuhan kan. ya sekarang saya mau tanya, tidak ada presiden, Ya, berarti hanya tidak ada presiden kan? Jangan malu-malu lah. Enggak, jangan malu-malu. Tidak ada presiden. Saya tanya balik, tidak ada presiden, berarti nggak ada presiden. Kan ya? Kasihan saya Pak sama Anda. Sampai Anda itu ada kok. masalahnya sampai Anda menertawakan diri Anda sendiri, bayangkan gitu. Loh, enggak. Iya. Malu mengaku tidak Enggak ada. Kalimat jangan Ya. dipotong, tidak ada Tuhan selain Allah. Iya benar kan toh? Tuhan tuh nggak ada. Jadi Tuhan satu-satunya Allah. Gitu Ya, maksudnya. hanya itu yang saya minta. Tuhan itu tidak ada bagi umat Ya, kan? iya, Tuhan itu adalah Allah oke. satu-satunya. Oke. Ya, Oke. umat Islam ada Tuhan, namanya Allah, gitu maksudnya. Nah, kan gitu. Kalimat syahadat. Nah, Kalimat syahadat. umat Islam itu Tidak punya ada. Tuhan, ya, namanya Allah, gitu. Kalimat syahadatnya jelas loh Pak Ustadz. Tidak ada. Lo jelas itu. Makanya Anda belajar bahasa Indonesia dulu, baru ngerti berarti. Pak Ustadz itu tidak bertuhan. Pak, saya mau tanya, Anda dulu belajar bahasa Indonesia dapat berapa sih, Pak? Waduh. Hah? Anda dapat belajar bahasa Indonesia dulu dapat berapa di sekolah gitu? Kok bisa-bisanya guru Anda meluluskan Anda gitu? Kan kalimatnya kan tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya tidak bertuhan toh. Pak, kayak gini aja, saya ganti ya, sekali lagi nih, saya contohkan. Di lab ini, ya, Pak Ustadz, Bentar. jangan malu lah. sabar, jangan malu dulu ya, jangan malu dulu, biar Anda ngerti ya. Di lab sini tidak ada botak, bentar, tidak ada botak kecuali tidak ada botak kecuali Salesius kata saya. Berarti nggak ada botak gitu. Oke. Kan saya punya rambut di sini, saya punya rambut bukan botak. Ini tidak ada botak kecuali Salesius. Yang botak Tidak nggak ada. Tuhan. Pak Ustadz, tidak ada Tuhan selain Iya. Allah. Artinya Artinya, tidak ada Tuhan, hanya Allah kan toh. iya hanya Tuhan Allah aja. Jadi umat Islam itu satu-satunya Iya, namanya hanya Allah aja. Tuhan. Oh. Yang namanya Allah Tuhannya umat Islam. Kayak gitu maksudnya. Pak, Oke Pak Ustadz. saya bingung Pak, kasihan sama Anda, penonton sampai ketawa banyak banget loh. Iya kan Pak Ustadz nggak paham itu. Bukan, mereka menertawakan Anda tuh sampai ditulis mereka banyak kayak gitu. Masa Anda kagak paham ditertawakan
ditertawakan penonton. Heran saya. Makanya Pak, tidak bertuhan itu ada kok. Tuhan nggak ada kecuali Allah. Tuhan itu. Tuhan tidak ada kecuali Allah. Artinya umat Islam itu satu Tuhannya adalah Allah. Gitu maksudnya. Ya, Pak, maksudnya itu yang Ya, itu hanya yang adalah Tuhan. Nah, gitu. jangan ditambahi Pak Ustaz. Bukan ditambahi. Jangan ditambahi. Kan Anda mau mencerna maknanya. Loh, kan Pak Ustaz kan mengatakan hanya Allah. Iya. Iya, artinya kan tidak bertuhan tuh. Iya, kecuali Allah. Iya benar itu. Betul. Itu aja kok. Iya. Lalu gitu loh. Jadi Tuhannya umat Islam adalah Allah, betul? Ketawa. Kan kalimat dengan mana kan? Belajar dulu Pak, belajar. Sudah belajar dulu. Anda makin ditertawakan penonton nanti. Pak Ustaz. Aduh, kasihan gitu. Dengar, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kan, Pak? Iya. Ya, artinya kan ketika saya mengatakan Pak Ustaz tidak bertuhan, kenapa Anda malu? Iya, berarti hanya satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Maksudnya Iya, hanya Allah kan toh. Artinya Iya, Allah. Pak Ustaz itu tidak bertuhan. Oh, bertuhan namanya Allah, maksudnya gitu. Karena apa? Kalau saya bilang di awal tidak ada Tuhan, artinya sesembahan yang lain itu tidak ada. Ya, tidak ada sesembahan lain kayak patung, kayak tiang listrik, kayak ya, salib, itu nggak ada. Itu bukan Tuhan, kecuali Allah. Jadi yang namanya Tuhan itu hanya satu-satunya adalah Allah. Tuhan-Tuhanan tuh nggak ada. Tuhan-Tuhanan itu. Iya, Tapi yang betul-betul Tuhan adalah Allah. Begitu maksudnya. Anak SD bisa mencerna loh, Pak. Iya, sudah aku paham. Sekarang saya tanya. Iya. Oh, paham udah. Ya. Ya, kata bersaksi dalam kalimat syahadat itu maksudnya apa, Pak? Saya nanya lagi. Saya nanya dulu sama Bapak, boleh? Enggak, kata bersaksi dalam kalimat syahadat itu artinya apa? Aku bersaksi. Itu kan dan di situ kan bunyinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kan? Saya tanya, maksud saya bersaksi itu apa, Pak? Iya, maksudnya dia bersaksi itu dia mengetahui dan menjalani segala perintah dari Allah. Kayak gitu. Oh, misalnya Pak Ustaz, misalnya saya ya, Salesius mau masuk Islam ya. Terus ucapan kalimat syahadat itu, saya bersaksi. Saya saksi apa, Pak? Ya, Anda bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah, kan gitu. Arti kata bersaksi menurut Pak Ustaz gimana? Bersaksi itu bukan melihat, Pak. Cuma maunya melihat gitu. Saya udah tahu jurus Anda itu kemana. Jadi Anda mau ganti aku melihat bahwa tiada Tuhan selain Allah, ngaco. Enggak. Jadi dengar dulu Pak Ustaz. Kalimat syahadat itu saya bersaksi. Nah, bersaksi itu artinya apa? Memberikan kesaksian tentang suatu peristiwa, itu namanya bersaksi. Pak Ustadz kalau datang ke pengadilannya memberi kesaksian karena Pak Ustadz mengetahui peristiwanya, makanya dimintai keterangan oleh pengadilan. Akhirnya Pak Ustadz memberikan kesaksian itu karena Pak Ustadz tahu peristiwanya. Nah, kalau saya misalnya mau masuk Islam, terus tiba-tiba saya bersaksi tentang apa? ya berarti Anda mengetahui nggak ada Tuhan selain Allah. Kan Itu persaksian Anda. itu kan artinya bersaksi itu artinya Pak, memberi Anda kalau datang ke pengadilan ada namanya saksi ahli yang tidak melihat dengan mata. Nah itu kan saksi tambahan. Makanya
Makanya saya bilang yang namanya bersaksi itu bukan hanya melihat dengan mata. Kayak gimana sih? Saksi utama loh Pak Ustaz. Utama. Itu Kayak gimana? artinya memberikan kesaksian. Iya, sekarang saya tanya, saksi ahli itu melihat nggak peristiwanya dengan matanya? Loh, tapi dia kan kayak dengan Saya tanya dulu, keilmuannya kan? artinya hanya melengkapi saksi Iya. fakta. Artinya apa? Dengan keilmuan Anda mengetahui tidak ada Tuhan selain Allah, gitu. Artinya memberi kesaksian ahli, ya, saksi ahli itu hanya menambah saksi fakta. Oke, udah ngerti kan? Sesuai dengan kan begitu. Udah ngerti kan? Iya, saksi ahli sesuai dengan keilmuannya. Begitu Saksi pula saksi faktanya begitu pula ketika bersyahadat, aku bersaksi, ya. Apa yang kita persaksikan, diri kita, ya, mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, gitu. Bukan kita melihat, nggak ada di situ kosakatanya aku melihat, nggak ada. Jangan Anda ubah-ubah syahadat Islam itu, nggak bisa. Loh, saya nggak mau mengubah Pak Ustaz. Saya Ya iya. tahu. Udah saya jelaskan kan tuh. Saya ingin tahu kata bersaksi itu apa. Iya, saksi itu ada. Bukan saksi loh, bersaksi. Ya, bersaksinya ada yang melakukan kesaksian, betul? Memberi kesaksian toh. Iya, ada yang memberi kesaksian kan, betul? Iya. Bersaksi, misalnya sih bersaksi depan pengadilan. Artinya Apa? saya Apa isi kesaksiannya? isi tentang suatu peristiwa. Artinya Ya, saya yang syahadat tadi apa? Isi kesaksiannya apa? makanya yang saya tanya itu apa? Tadi kan kata Anda ada yang bersaksi. Isi apa Ya, dalam syahadat itu? karena dalam syahadat itu kan saya bersaksi. Saya bersaksi tentang apa? Tentang apa? Pertanyaannya itu. Ya, tentang apa? Lanjut kalimatnya. Nggak ada aku bersaksi doang. Isi saksinya apa? Isi persaksiannya itu apa? Lah, makanya yang saya tanya Pak Ustaz. Ini teman-teman ya, susah memang ya, betul kata Imam Syafi'i. Ya, Loh, 100.000 orang kita berdebat dengan orang pintar gitu. Tapi satu orang ya kalau berdebat dengan orang bodoh, ikut bodoh, nggak menang kita. Iya. yang saya tanya itu, saya bersaksi itu tentang apa? Iya, tentang apa? Isi saksinya apa? Loh, ya itu yang saya tanya Pak Ustaz. Coba Anda jawab dulu. Coba Anda baca dulu tadi. Saya bersaksi. Ya. Tentang? Bersaksi. Tentang? Bersaksi tentang apa? Iya, tentang apa? Lanjut bacanya. Kayak gimana sih? Bikin malu aja. Baca lagi, ayo isi. Coba diulang. Aku bersaksi, coba kayak gimana? Nah, ya kan maknanya itu kan saya bersaksi. Iya, bentar. Isinya kayak gimana? Lengkap dulu. Bersaksi tentang apa? Iya, tentang apa? Apa isinya? Tentang lu. Itu yang saya tanya Pak Ustaz. Syahadat bunyinya. Kalimat syahadat itu kan ada 3 komponen Pak Ustaz. Bersaksi dan mengatakan tidak ada Tuhan. Saya minta bunyinya kayak gimana? Kan begitu. Yang Saya minta bunyinya kayak gimana? Saya bersaksi ini tentang apa? Ya makanya tentang apa? Lanjut bacanya. Loh, saya kan ingin penjelasan dari Pak Ustaz. Arti kata bersaksi itu apa? Iya, tadi kan saya bersaksi tentang apa? Lanjut bacanya. Lah iya, artinya kan saya memberi kesaksian kan? Iya, tentang apa kesaksian Anda?
ketawa? Kok balik bertanya Pak Ustaz? Lah makanya Anda baca yang lengkap gitu. Loh, malah ketawa. Apa? Saya bersaksi tentang Saya kan tanyanya itu bersaksi tentang apa? ya makanya tentang apa baca lanjutannya. Oh, tentang tidak ada Tuhan. Makanya nggak mau jujur gitu ya. Lah, Berarti Anda bersaksi ya tidak ada Tuhan kata Anda. Kan kayak gitu. lah iya, berarti kan bersaksi Kecuali Allah. Tuhan. Kecuali Allah kan kayak gitu. Nah, baik. Bukan kosakatanya kan aku melihat. Kan nggak kayak gitu. Jadi isi persaksiannya tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan ilmunya dia mengetahui sesembahan yang wajib dan patut disembah hanya Allah. Nggak ada yang lain. Itu maksud kesaksiannya. Bukan berarti bersaksi itu harus melihat dengan mata. Jangan diubah di situ. Aku bersaksi, bukan aku melihat, bukan ya. Ingat tuh. Sekarang saya mau tanya Anda, boleh? Enggak, saya masih belum menemukan titik. Oh ya udah derita Anda kan Anda bisa ulangi video kita dan ambil nanti. Saya mau bertanya boleh? Tidak. Enggak. Boleh sebetulnya Pak Ustaz. Ya udah. Dua pertanyaan saya tadi Itulah jawabannya. memberikan jawaban yang jelas gitu loh. Itu sangat jelas. Coba diulang nanti ya biar Anda paham. Nanti ada di YouTube saya namanya Pusat Debat Agama, ambil rekamannya ya. Itu sudah sangat jelas dari tadi saya menjelaskan gitu. Andanya aja yang Andanya sendiri yang kagak paham berarti. Sampai itu penonton sampai berapa 4.000 mengatakan Anda aduh mohon maaf bodoh katanya gitu. Pak Ustadz yang enggak, aku kan tanya, memang saya tanya kalimat syahadat Pak Ustadz. Ya artinya kalau udah dijelaskan kan terima atau tidak kan terserah. Pertama Pak Ustadz tidak jujur mengatakan memang Pak Ustadz. Itu udah sangat jujur gitu. Nggak boleh nggak jujur. Pak Ustadz tidak bertuhan, malu mengaku tidak bertuhan kan? Iya kecuali Allah kan udah itu tadi. Nah, iya. Orang pada ngerti. Aja toh. Iya jadi umat enggak bahwa Tuhannya umat Islam adalah Allah gitu. Iya, penonton di bawah ini ngerti gitu loh bahwa Pak Ustadz memang tidak bertuhan gitu. Iya, kecuali Tuhannya adalah Allah. Iya. Ngerti mereka? Itu Pak Ustadz. Oh. Harus ngaku. Jadi ya teman-temannya udah dibilang ya sesuai dia katakan tuh ya bahwa Tuhan itu hanya Allah, katanya dia pun mengaku itu ya. Bahwa Pak Ustadz Yusufi memang tidak bertuhan. Udah, iya. Kecuali Tuhan saya adalah Allah, betul itu. Kecuali Loh. Kan ada kecuali. Teman-teman ini Bapak belajar bahasa Indonesia dulu, balik lagi ke SD dulu ya. Sorry banget gitu. Karena apa? Hanya membuang waktu dengan Anda. Nanti kalau saya tanya kitabnya nanti juga Anda nggak paham juga nanti gitu. Kok bersaksi tidak bertuhan? Tadi kan udah dijelaskan juga, oke? Artinya gini Pak Ustadz, misalnya seorang mualaf mau masuk Islam misalnya, dia awalnya itu bertuhan, ketika masuk Islam menjadi tidak bertuhan. Apakah Apanya? misalnya seorang mualaf, ya kan? Orang mualaf kan dari Kristen atau dari Buddha atau dari apa gitu ya, terus masuk Islam kan, terus mengucapkan kalimat syahadat itu kan, artinya dia awalnya bertuhan, ketika masuk Islam menjadi tidak bertuhan. Oh, salah. Di Islam tadi kan sudah dibilang ada Tuhannya, adalah Allah, kan gitu. Nah, jadi seorang mu'alaf ketika dia masuk agama Islam, ya dia itu menyembah Tuhan yang benar, yaitu Allah. Itu maksudnya. Karena kan
kan dibilang di situ tidak ada Tuhan, nggak ada Tuhan yang menjadi menjelma menjadi manusia, nggak ada Tuhan yang kayak tiang listrik, nggak ada itu Tuhan yang kayak gitu ya. Yang benar itu adalah Tuhan adalah Allah. Jadi seorang mu'alaf yang masuk agama Islam, dia itu menyembah Tuhan ya, menyembah Tuhan yang bernama Allah. Gitu maksudnya. Iya, kan itu benar. Jadi mu'alaf itu dari bertuhan menjadi tidak bertuhan. Salah. Jadi mu'alaf itu Salah. yang dulunya salah Tuhan karena nggak ada Tuhan di lain-lain, dia masuk Islam menyembah Tuhan yang benar yaitu Allah. Gitu. Salah, kebalik. Terus kalau murtadin Pak Ustaz, murtadin itu kan dari Islam masuk Kristen misal. Itu awalnya itu dia tidak bertuhan, kan dari kalimat syahadat tadi ya, tidak bertuhan menjadi bertuhan. Oh, kalau murtadin, ya asalnya dia menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, mengganti Tuhannya dengan berhala. Gitu maksudnya murtad. Iya, kan udah dibilang dari tadi ya, syahadat itu adalah persaksian tidak ada Tuhan selain Allah. Murtadin berarti dia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah lalu mengganti Allah dengan sesembahan lain. Artinya Anda ya, atau yang dia meninggalkan ajaran yang benar lalu menyembah berhala. Gitu maksudnya murtad tuh. Ya, kalau saya sederhanakan, kalimatnya, murtadin itu dari tidak bertuhan menjadi bertuhan, kan begitu? Oh, salah. Murtadin itu dari Tuhannya yang dia sembah ada Tuhan Allah, lalu dia menyembah berhala gitu. Mengganti Allah dengan menyembah berhala. Jadi dia ada punya Tuhan. Murtadin itu namanya Allah. Dari kalimatnya tadi sadarnya tidak ada Tuhan, ya kan? Awalnya itu tidak ada Tuhan. Ya kecuali Allah. Murtadin menjadi bertuhan kan? Ya, jadi murtadin itu Tuhan awalnya adalah Allah, dia bertuhan gitu. Tapi dia mengganti. Sadarnya kan tidak ada Tuhan kan? Iya, tidak ada Tuhan selain Allah kan? Menjadi bertuhan kan? Gini, tidak ada Tuhan selain Allah berarti Tuhannya umat Islam adalah Allah. Habis itu murtadin tadi murtad. Asalnya punya Tuhan yang benar, lalu dia keluar dari Islam menyembah berhala, gitu maksudnya. Tuh. Baik. Sekarang giliran saya nanya, boleh ya? Boleh? Aduh, saya belum manu Pak. Berani ditanya atau kagak? Kalimat Saya mau nanya nih. Saya mau nanya satu hal aja. Silakan. Boleh? Oke. Ya, silakan. Ini Anda Katolik ya? Nih, Alkitabnya yang saya buka, oke? Alkitab apa itu Pak Ustaz? Alkitab Sabda. Iya. Matius 26:18. Saya buka ya, Matius 26 18 ya. Tolong dibaca Pak Ustaz. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Saya mau tanya, siapa si Anu ini? Oh, berarti gini Pak Ustaz, baca Alkitab itu ya, itu tidak bisa diambil hanya satu ayat Pak Ustaz. Kalau semua diambil malah tambah banyak masalahnya. Nggak apa-apa. Menurut Pak Ustaz tambah banyak masalah. Iya. Jadi Matius 26 ayat 1 sampai 30 gitu ya. Ya. Biar enak itu loh Pak Ustaz.
ya sampai 25 lah. Ya, kita baca pelan-pelan Pak Ustadz. Jadi tidak bisa ambil hanya satu ayat Pak Ustadz. Nggak ada artinya kalau hanya satu ayat. Satu ayat aja diambil jadi masalah, apalagi banyak ayat. Banyak banget berarti masalahnya. Ini, Aduh, ya, aduh, ini aduh. tentang Yesus diurapi, ya. Itu perikopnya. Perikopnya itu Yesus itu diurapi. Pak Ustadz. Saya nggak nanya dia diurapi, yang saya tanya siapa si Anu? Ini siapa si Anu? Ini siapa? Saya baca dari ayat satunya ya. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, ya, ayat 26-nya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, ya, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan, ya kan, pada waktu Khotbah. ya. Karena gini loh, Saya nggak nanya yang lain-lain, saya tanya siapa si Anu. Itu aja, simpel kali. Saya nggak tanya cerita yang lain. Yang saya tanya siapakah si Anu? ayat 18-nya ya, ayat 18. Iya, nggak tanya lain-lain. Saya ngapain Anda puter-puter kayak gasing? Paskah dengan murid-muridnya, ya. Perikopnya ya, ayat 17. Ayat 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Ya, artinya untuk Yesus. Maka Yesus, ayat 18-nya, Yesus menjawab, pergilah ke kota kepada si Anu. Ya, kepada si Anu. Nah, ini yang ditanya Pak Ustadz ya. Dan katakanlah kepadanya, pesan guru. Pesan guru. Pesan guru, waktuku hampir tiba. Jadi kalau si Anu yang ditanyakan oleh Pak Ustadz di kota, artinya kepada orang-orang yang di kota itu. Iya, siapa namanya siapa? Kota, orang-orang yang ada di kota itu, artinya kan Nama kalau di sana orang-orang banyak, yang dikatakan Yesus si Anu, A-nya besar gitu. Siapa itu si Anu? Artinya si Anu itu bisa diartikan sebagai katakan kepada mereka. Artinya mereka yang ada di kota itu. Kepada si Anu siapa namanya? Loh, kepada orang-orang yang berada di kota itu. Itu maksudnya. Orang banyak di tengah kota, banyak orang yang mana? Makanya nggak disebut salah satu adat. Iya, makanya gimana kita mau nyari, mau sampai ya, kita kirim paket. Pak Saleh kata saya, kirimkan ke tengah kota paket saya ini kepada si Anu. Nyampai nggak itu paket? Hah? itu artinya. Artinya karena Yesus kan berkata begini ya, waktuku hampir tiba. Mana tadi ayat 18 ya, ayat 18 ya kan, katakan si Anu, artinya kan Yesus kan suruh pergilah ya kan Kepada si Anu. ke kota. Let's go. Kepada si Anu. Artinya kepada mereka, artinya di kota Mereka siapa? ya, orang-orang yang ada di kota itu Pak Ustadz. Orang ada di
kota banyak siapa? Makanya karena banyak orangnya, maka tidak bisa disebutkan satu persatu. Oh, berarti Yesus memberikannya keterangan yang tidak jelas gitu. Loh, Gitu. sudah jelas, pergilah ke kota si Anu. Baik. Ya kan? Pergilah, saya contohkan ya. Pak Saleh, pergilah ke kota kepada si Anu, kata saya. Nyampe nggak Anda? Kepada maksudnya pergilah ke kota, ya toh. Artinya kan di kota itu kan ada orangnya. Nah, kepada si Anu. Kepada si Anu. Artinya kepada mereka. Kepada Mereka siapa? orang yang ada di kota itu. Kepada orang-orang yang ada di kota itu. Ya, orangnya siapa? Namanya siapa si Anu itu? Orang-orang, karena di kota itu kan banyak orang, maka tidak bisa disebutkan satu-satu. Gitu loh. Itu Ini, Anda baca Matius 26 itu, ya itu tentang apa sih? Kok sama orang-orang di kota nggak nyambung? kan Yesus kan mengatakan pergilah ke kota. Ya kan? Ke kota, artinya di kota itu kan banyak orang tuh. Waktu itu kan Yesus mau mengadakan perjamuan kudus itu ya. Perjamuan apa tuh? Iya, perjamuan kudus tuh. Ya, Ya kan? makan Paskah gitu kan, kayak gitu ya. Lalu dia mengutus muridnya ke tengah kota kan, kayak gitu. Hai muridku, pergilah ke kota kepada si Anu. Nyampe nggak muridnya? Pergilah ke kota itu kepada semua orang yang ada di kota itu. Jadi Yesus mau makan sama orang sekota gitu. Ya, dia mengutus muridnya gitu loh. Iya, jadi Pada kota itu. berarti Yesus mau memberi makan orang satu kota. Maunya kayak gitu kak? Bisa jadi. Bisa jadi teman-teman. Parah ini dulu saya pertanyakan tentang masalah siapa si Anu ini, nggak ada sepatal ini loh. Oke. Karena dulu Pak Ustadz bertanya itu, teman-teman saya itu menjawab gimana? Nggak ada jawaban sampai sekarang. Tidak diketahui namanya. Kok bisa-bisanya kitab kagak jelas gitu loh. Lah, bukan tidak jelas Pak Ustadz, jelas sekali. Pergi Tuhannya ke kota. Tuhannya kagak jelas mengatakan. Kitabnya yang nggak jelas mengatakan pergilah ke kota kepada si Anu. Kira-kira nyampe nggak ada? Ini loh Pak Ustadz. Ini loh Pak Ustadz. Gimana sampai atau kagak gitu? Dengar ayat 17. Ya nggak apa-apa Pak Ustadz dengar. Itu nggak nyambung, beda perikop itu, beda perikop 17 itu beda perikopnya. Loh, itu ada hubungannya. Kan ayat 18 ini kan ayat 18 ini kan Mau lari kemana? kan ayat 18 itu kan mengatakan jawab Yesus. Artinya hubungannya dengan ayat 17. Paham nggak Pak Ustaz? Apa katanya? Ketika ayat 18 ini kan mengatakan jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu. Artinya ada hubungannya, ada kaitannya dengan ayat 17 Pak Ustadz. Ayat 17 ini mengatakan begini, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, ya kan, dan berkata, di manakah, ya kan, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Artinya, Jawab apa? Apa jawabnya? Dengar dulu. Artinya, murid-muridnya itu bertanya kepada Yesus, menanyakan tempat di mana. Ya, di mana tempatnya? Tempatnya untuk mengadakan perjamuan Paskah bagi. Ya, kan kayak gitu muridnya. Sus, di mana kita pesta malam ini? Kan kayak gitulah bahasa kerennya ya. Sus, di mana kita pesta malam nih? Apa jawab Yesus? Iya. Jawab Yesus, pergilah, dia bilang. Pergilah. Itu jawab Yesus. Jawab itu. Kemana pergi? Yang ditanyakan oleh Pak Ustadz ya. Jawab Yesus, ya toh. Pergilah ke kota kepada kota. si Anu.
Iya. Ya. Siapa si Anu? Artinya itu kota. Hah? Untuk mengadakan perjamuan itu dia harus pergi ke kota. Iya, saya pergi ke Katakan kota. Katakanlah kepada si Anu di tengah kota itu siapa si Anunya? Iya, artinya semua orang yang ada di kota. Ini belajar bahasa Indonesia, makanya sudah saya bilang ya, belajar bahasa Indonesia yang benar dulu dah. Ya. Nih ya, yang disebutkan si Anu siapa, nominasi Anu ya teman-teman, yang disebutkan hanya satu orang, bukan mereka, bukan banyak. Artinya si Anu yang ada di kota itu maksudnya. Iya, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia si Anu itu satu orang yang tidak disebutkan namanya, kan kayak gitu. Artinya tidak bisa disebutkan namanya. Misalnya Iya. salah satu orang yang ada di kota itu. Kan begitu. Katanya tadi mereka orang kota, kayak gimana sih? Bisa jadi. Itu bukan, itu asumsi. Pada mereka. Asumsi Bisa itu jadi tadi. pada mereka bisa merujuk pada salah satu orang. Bisa. Macam mana? Jadi seperti itu Pak Ustadz, artinya bisa merujuk kepada semua orang yang ada di kota itu, bisa juga merujuk pada satu orang yang ada di kota itu. Iya, kalau ini merujuk ke orang ya di tengah kota itu banyak orang, kira-kira nyampe nggak mencari si Anu di tengah kota? Artinya kan yang mau aja lah, Gimana caranya? yang mau mengenal. Anda nanya ke orang, ibaratnya Anda ke Banjarmasin. Saya datang dari Jakarta, kata Anda, ke Banjarmasin. Nah, Kata orang-orang, ngapain kamu? Kata dia, saya ingin ketemu si Anu. Lalu orang-orang yang ada di sini menjawab pasti, siapa si Anu? ada orang-orang yang si Anu yang mau gitu, yang mau diajak. Yang Namanya siapa, Pak? Loh, kan belum tahu Bapak Ustadz. Kagak jelas sekali. Yang namanya Yesus itu Tuhan, nyampaikan kagak jelas kayak gitu. Nggak jelas ini Tuhannya. Kan Yesus itu kan mengajak murid-muridnya mengajak Yesus untuk perjamuan Paskah kan. Tapi di mana tempatnya? Makanya Yesus mengatakan pergilah ke kota. Ya, Kepada iya, kepada orang-orang. kepada si Anu. Nggak ada Yesus mengatakan jamak itu, nggak ada kepada orang-orang, nggak ada. Artinya kan si Anu. Kepada apa kata Yesus, kepada si Anu. Siapa ke si Anu? Kan gitu nyasar nanti. Si Anu itu maksudnya kan belum tahu orangnya. Lah, kalau belum tahu orangnya gimana mau nyampe? Logika akal sehat kayak gimana sih? Kayak gimana? Anda mau ke rumah Yusuf? Ya, Anda mau ke rumah saya? Kan kayak gitu. Kenapa ini? Ya, kena kutuk. Kena kutuk dah. Oh, dimarahi istrinya, teman-teman. Ada-ada aja ya. Baik, kita naikkan lagi yang lain ya. Sambleng tuh orang Ustadz, kata-kata yang di YouTube.